usia itu adalah rahasia. Mengapa? Karena tidak ada satupun tahu kapan kita akan berakhir selesai di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan tempat yang begitu luar biasa. Kita berjuang di dunia ini, bekerja keras untuk kita bisa mendapatkan satu tempat tinggal yang nyaman, yang dibuat oleh tangan manusia dengan cita-cita manusia. Tidak ada yang tahu. Tuhan panggil seseorang itu bukan dia siap atau tidak siap, tetapi Tuhan memanggil karena memang waktu Tuhanlah untuk dia. Sehingga ketika usia anak kekasih kami, Theo, harus pulang kembali kepada Tuhan dengan usia yang sangat muda, 27 tahun. Di usia 27 tahun, dia juga berjuang selama 21 hari di rumah sakit. Dengan alat-alat yang begitu luar biasa, dengan waktu yang sangat dibatasi, bahkan terakhir ketika ia selesai menjalani operasi dan pada akhirnya ia menutup mata untuk selama-lamanya. Dan rencana dokter juga pada saat itu akan melanjutkan tindakan medis untuk mencuci paru-paru. Tetapi Tuhan itu baik. Saya mengatakan Tuhan baik sekalipun mungkin kita bersama dengan Roy atau kita Bapak Ibu, siapa orang tua yang mau kehilangan anak yang disayangi? Jangankan anak, siapapun, pasangan hidup, orang yang sangat kita kasih dan kita cintai, tidak ada orang yang siap untuk waktu Tuhan berbicara padanya. Apalagi Ibu Nita bersama dengan Bapak Roy ini hanya diberikan satu anak laki-laki yang selalu diharapkan sebagai anak generasi di dalam keluarga Katyang Dagu. Ada suatu harapan yang begitu luar biasa. Dan anak yang dibesarkan oleh Nita bersama dengan Roy ini adalah anak yang saya boleh katakan anak yang mau dengar-dengaran. Untuk dengar sekali bersih dari kesalahan itu tidak benar juga Bapak Ibu. Ada melawan-melawannya, ada berbantah-bantahnya, kadang tidak cocok dengan bapaknya. Kalau anak laki kan biasa gitu ya, kadang tidak cocok dengan bapaknya. Ada pendapat-pendapat yang sering tidak bisa sepakat. Tetapi satu hal bahwa ketika saya melihat semalam ketika kami menghantar Theo di tempat ini, luar biasa ternyata dia dalam pergaulan bersama-sama dengan rekan-rekannya GP. Teman-temannya yang begitu luar biasa juga, bahkan ada yang masih baru pulang kerja sudah langsung ke rumah ini. Itu bertanda bahwa ternyata anak kekasih kami ini seorang yang juga aktif dalam ibadah GP dan juga ternyata senang dengan PA di pelayan anak. Nita bersama dengan Roy adalah juga orang tua yang aktivis di di Batra Kasih Makassar. Yang saya mau mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Segala sesuatu ada waktunya. Selama kita hidup di dunia dan kita memberikan hidup kita untuk Tuhan lewat pelayanan-pelayanan, itu menjadi suatu kesaksian hidup kita semasa kita hidup. Dan orang yang akan menilainya. Tidak ada kata sia-sia ketika Anda membesarkan anak dan ada harapan dan cita-cita yang diharapkan, tetapi pada akhirnya harapan dan cita-cita itu tidak terjawab karena anak harus pergi kembali kepada Tuhan. Usia Theo 27 tahun adalah usia yang Tuhan mau katakan buat Nita dan Roy, sampai di sini Theo bersama dengan kalian. Sampai di sini Theo bersama-sama dengan kita semuanya. Itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Ketika kita berusaha di dunia, kita bekerja keras untuk membangun sesuatu, bahkan kita berusaha untuk mempunyai istana yang indah di dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita untuk melihat ternyata yang harus memiliki istana itu adalah hati kita, iman kita,
hidup kita. Karena terkadang orang yang fokus pada hal-hal dunia, dia lupa satu hal, bahwa tidak ada apapun yang dia lakukan di dunia ini, sebagus apapun yang dia lakukan, tidak ada akan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia bawa sertifikat rumah dengan rumah-rumah yang mewah. Yang dia bawa adalah hidup. Bukan berarti Bapak Ibu, saya melarang Bapak Ibu jangan bangun rumah. Oh, Ibu pendeta itu dia khotbah supaya cuma yang penting tidak bocor. Enggak juga. Penting punya rumah tinggal. Tetapi saya mau mengatakan, bangun rumah yang paling bagus selama kita di dunia itu adalah hidup kita, Bapak Ibu. Karena kenyataan pembacaan kita mengatakan, karena kami tahu, Paulus mengatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa yang kita kejar di dunia ini akan sia-sia. Karena semuanya tidak akan berarti apa-apa. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan selalu bersyukur dengan apa yang kita hadapi, mau dalam suka dalam duka, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ketika Allah turut bekerja dalam segala hal, berarti 24 jam Bapak Ibu dan saya hidup di dunia ini, Tuhan ada dengan kita. Dan ketika rumah di bumi ini dibongkar, Allah tidak saja memanggil kita, tetapi Allah begitu luar biasa memelihara hidup Bapak Ibu, karena Dia menyediakan tempat. Dan dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Kita kan selalu bermimpi, kalau Tuhan panggil saya ingin masuk sorga. Ya, walaupun di dunia dia lakukan banyak kejahatan, tapi mati mimpi masuk sorga. Tetapi itu kenyataan Bapak Ibu. Mungkin ucapan itu orang tertawa, tetapi janji Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak akan dibongkar oleh tangan manusia. Karena ini adalah janji Allah ketika Ia terangkat ke surga. Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu, tetapi aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, itu iman kita Bapak Ibu. Itu iman kita. Kan mengapa dikatakan dunia ini tidak kekal? Ya, kita hanya ditempatkan untuk sementara, untuk menjalankan misi Allah, untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Karena di dunia ini penuh dengan berbagai keluhan, penuh dengan berbagai dosa. Makanya Dia katakan selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Kita selalu ingin memiliki tempat yang penuh dengan damai, yang dinamai sorga. Tetapi terkadang kita tidak siap meninggalkan atau menanggalkan jubah lama kita, yaitu sifat-sifat keduniaan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kematian bukan akhir dari hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Kematian hanya perpindahan tempat dan waktunya Tuhan nanti akan mengumpulkan kita, di mana kita bersama-sama akan masuk dalam waktu Tuhan, yaitu pengadilan Tuhan. Bapak Ibu ya diberkati oleh Yesus Kristus. Namanya berpisah dengan orang yang kita kasihi itu adalah suatu hal yang wajar ketika kita menangis. Kenapa Tuhan menciptakan air mata? Karena dengan air mata lah itu kita mengerti arti hidup, arti kepedihan, arti kebahagiaan. Suatu ungkapan emosi jiwa kita yang keluar lewat air mata kita. Jadi saya katakan, kalau Ibu Nita saat ini dia menangis, biarkan dia menangis. Jangan ditahan. Tetapi satu hal harus diingat oleh Ibu Nita bersama dengan Bapak Roy dan kita semua, bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu tidak pernah hoak, selalu pasti. Di mana memang kita tidak akan beda kematian dengan orang yang pergi karena tugas, perpindahan karena
tempat keluar kota dan lain sebagainya, seperti saat kami berpisah dulu karena kami sering sama-sama, tapi karena tugas dan tanggung jawab pelayanan, tetapi masih bisa video call. Canggihnya dunia ini luar biasa, Bapak Ibu. Tidak ada pun orang kalau yang meninggal, dia tahu dia mau meninggal, dia WA, besok siap-siap ya PKB, aku sudah hadir ibadah soalnya mau menghadap Bapa di sorga. Tidak ada, semuanya ada waktu. Tidak ada. Jadi kalau orang mengatakan telah kembali dengan tenang, ya harus kembali dengan tenang, tidak ribut-ribut. Karena kematian itu membawa kedamaian. Kematian itu membawa suatu kehidupan yang dimana firman mengatakan telah menyediakan suatu tempat kediaman yang tenang, yang penuh dengan kekekalan, karena di sanalah kita bersama-sama dengan pemilik nafas kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati, ketika kita berdoa dalam setiap pergumulan kita dan kita minta Tuhan berperan, Tuhan campur tangan. Dalam doa kita, kuserahkan Tuhan segala pergumulanku, kuserahkan Tuhan segala penderitaan. Seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Roy bersama dengan Ibu Nita. Tuhan, kami berserah untuk anak kekasih kami, tolong dipulihkan, tolong disembuhkan. Tetapi jawaban Tuhan tidak seperti yang diinginkan manusia. Siapa bilang Theo tidak sembuh? Siapa bilang Theo tetap pergi dengan penderitaan, sekalipun begitu luar biasa 21 hari di rumah sakit, berjuangan yang begitu luar biasa. Dia telah sembuh Bapak Ibu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara mama papanya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi Theo. Belum tentu menurut papa mamanya itu yang terbaik. Kadang kita lupa dan bahkan kita mengabaikan apa yang sudah Tuhan, karena begitu cintanya kita dengan manusia. Begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, secara khusus bagi Ibu Dita bersama dengan Pak Roy. Sudah selesai tugas Anda sebagai orang tua. Walaupun dalam setiap doa yang kau minta untuk harapan anakmu, Tuhan lebih tahu dari apa yang kau minta yang terbaik bagi Theo. Tetap beriman pada Tuhan. Tetap lanjutkan pelayanan yang Tuhan berikan padamu lewat paduan suara, lewat pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Pondok Ungu ini. Karena terkadang kematian membuat kita kadang menghakimi Tuhan. Kita yang aktif dalam pelayanan, kita yang selalu tidak kenal waktu lah, bahkan kadang orang bilang lebih baik tidur di gereja setiap hari di gereja, tidak pernah punya waktu di gereja. Tapi pada saat kematian, apa yang selama ini kita lakukan, tolong jangan dihentikan. Karena kita semua akan punya waktu dengan Tuhan. Cuma kita punya nomor antri belum terbaca. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jaga iman kita, bangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Karena saat pada waktu Tuhan dengan kita, siap tidak siap, kita sudah selesai. Tidak ada orang katakan sabar dulu Tuhan, dia belum tanda tangan cek. Sabar dulu Tuhan, ya ampun, baru nego desopigi. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang Tuhan lakukan. Untuk itu jangan pernah abaikan waktu Tuhan ketika diberikan kepada kita. Gunakan kesempatan hidup dengan baik-baik. Satu hal kesaksian kita sebagai orang yang beriman, ketika kita hidup di dalam Tuhan, mohon maaf, Theo dikatakan oleh tim medis adalah paru-paru. Tetapi hasilnya dia tidak terkena virus corona. Orang bersin saja kita lari berapa ratus meter. Orang batuk saja kita sudah ketakutan Bapak Ibu. Tetapi kita lihat, manusia boleh berkata apa saja, tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan nyatakan kasih-Nya. Dan itu terbukti bahwa Dita bersama dengan Roy boleh melihat anak kekasih sampai pada saat nanti kita hantar dia di TPU.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman ini harus kita pegang baik-baik. Karena di ayatnya yang kelima dia mengatakan, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan ia mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Makanya dalam setiap tata ibadah di pemakaman, ada firman yang selalu menguatkan kita. Ya kan Bapak Ibu? Kalau di firman itu ada di Timotius, oh ini di sini tidak ada. Biasanya disampaikan sebagai penguatan supaya kita tahu bagaimana mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Supaya kita tidak menangis atau berduka berkepanjangan seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini menguatkan kita semua, dan kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, terutama kepada anak-anak muda yang begitu luar biasa hidup di tengah dunia ini. Jangan juga selalu merasa bahwa kita ini kuat karena masih muda. Lihat, Tuhan memanggil seseorang bukan soal tua atau muda, tetapi memang waktu kita di dunia ini telah selesai. Kadang mungkin kita lihat kasihan, anak masih muda, 27 tahun, anak satu-satu, sio kasihan tete manis. Ya, nanti kalau maaf Bapak Ibu, kalau so di atas 80-an, orang so ndak tanya lagi, oh meninggal, ndak tanya sakit apa. Ya, palingan dijawab suatu Tuhan. Tapi kalau yang muda meninggal ditanya, dilacak selacak-lacaknya. Tapi kalau yang 100 ke atas, oh ya sudah, so waktu memang. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kiranya firman ini menguatkan Ibu Nita bersama dengan Bapak Roy nantinya ketika kita menutup peti, menghantar anak kekasih ini. Hantarlah dengan keyakinan Tuhan. Secara badan dia masih ada tempat ini, tetapi jiwanya sudah bersama dengan Bapa di sorga. Dia sudah sembuh, dia sudah senang. Tinggal pemeliharaan iman dengan keyakinan iman dari Bapak Roy bersama Ibu Nita, bahwa apa yang Tuhan buat dan Tuhan putuskan dalam rumah tangga kalian itu tidak pernah salah. Dan Tuhan akan selalu menjaga keluar masukmu, melindungimu, dan tetaplah mengucap syukur. Tuhan menguatkan kita semua untuk tetap melangkah dalam kepastian iman kita di dunia ini, tetap berkarya di dalam Tuhan Bapak Ibu, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan Yesus itu sangat baik bagi hidup kita. Amin.